Pas saat itu ada uang di kamar, katanya punya anaknya. Saya tidak tahu dan saya tidak melihat. Waktu itu saya dituduh katanya mengambil uang itu. Begitu saat itu katanya uang itu hilang, saya kaget karena saya tidak merasa dan saya sampai sumpah pocong. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarwati, biasa dipanggil Wati. Pekerjaan saya sebagai ART di rumah seorang majikan. Sebagai ART semuanya saya kerjakan, dari menyapu, mengepel, semua, nyuci baju, nyetrika, dan lain-lain sebagainya. Sebagai tugas saya sebagai ART, apa perintahnya atasan saya kerjakan, insya Allah kalau saya mampu. Saya dari lulus SD umur 12 tahun, terutama 13 tahun, saya sudah mulai bekerja sampai sekarang. Ya, masih sampai sekarang. Alasannya saya mempunyai anak yang harus mencari nafkah untuk anak sekolah, biaya anak sekolah, dan juga membantu istilahnya penghasilan suami untuk rumah tangga. Dan motivasinya ya saya sebagai rumah tangga sekalian mengurus suami, anak-anak, itu aja. Alhamdulillah saya sudah memiliki anak 3 dan itu jauh semua. Karena keadaan begini saya tinggal, mereka sekarang yang satu udah bekerja, yang satu lagi nomor kedua udah mau SMP dan ketiganya SD kelas 2. Pengalamannya sangat banyak, ada suka dan dukanya sebagai ART. Di saat istilahnya capek dan lelah itu ya kita harus gimana ya, karena kita seorang pekerja dibayar dan kita juga harus konsisten menjalani pekerjaan itu. Dan menurut saya sebagai ART juga ya yang penting itu adalah halal, dan saya tidak malu menjalankan pekerjaan itu sebagai ART. Alhamdulillah kalau nyaman karena suatu kebutuhan pertama. Keduanya, kalau lelah ya namanya kita manusia, ada lelah dan mengeluh, ada ngeluhnya, tapi itu semua demi masa depan anak-anak, karena kami semua itu orang nggak ada, jadi kita harus berusaha dan bekerja untuk menghidupi keluarga. Lebaran pasti itu lebaran saya pulang karena 3 saudara, tapi yang kedua itu di Papua dan saya di sini sendiri. Dan kalau saya nggak pulang saya sedih karena orang tua dan anak-anak saya pasti berkumpul keluarga gitu. Jadi alasan saya pulang lebaran itu sudah pasti. Dan kalau pulang yang lainnya itu di saat ada keperluan mendadak, mendesak, keperluan anak atau keperluan yang lainnya yang begitu mendesak lah. Kalau tidak penting-penting amat saya nggak izin pulang. Semua orang ada impian ya. Buat saya impian saya sesuatu yang mungkin ya berat sih buat saya. Impian saya pengen menyekolahkan anak setinggi mungkin biar nanti anak-anak itu nggak seperti keadaan saya sekarang, untuk memperbaiki ke depannya anak-anak sendiri, keluarga nanti ke depan anak-anaknya sendiri. Ya untuk memperbaiki keadaan ekonomi saya juga nantinya ya dengan izin Allah. Mereka memahami dan menerima karena
memang keadaan seperti ini, dan tidak istilahnya melarang saya bekerja juga tidak, karena kebutuhan. Kalau saya nggak membantu perekonomian keluarga, di situ masih ada kekurangan yang banyak, pengeluaran yang tidak bisa kita hadapi. Harus ada dua-duanya bekerja, antara suami dan istri gitu. Jadi kalau suami aja yang kerja, sepertinya itu tidak mencukupi. Jadi saya rela meninggalkan anak-anak demi ekonomi, memperbaiki keuangan. Alhamdulillah, kalau pengalaman buat saya nggak ada yang buruk-buruk sekali sih ya. Tapi kalau ya ada hal-hal kecil yang kita kadang nggak, ini adalah sedikit-sedikit ada salah paham atau apa, itu adalah namanya orang kerja. Tapi ya itu nggak terlalu lama ya, kita selesaikan dengan komunikasi yang baik dengan majikan, dan kalau memang kita salah ya minta maaf. Yang jelas komunikasilah, miskom di antara majikan dan ART-nya. Sering ya berganti-ganti majikan, dan pada saat itu saya ada pengalaman yang begitu bikin saya shock dan sedih, karena waktu itu saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, tapi majikan saya menuduh saya mengambil uang yang jumlahnya itu juga nggak seberapa. Dan waktu itu jadi saya langsung keluar, dan saya sedih, kok saya meratapi nasib saya seperti gini amat ya, bekerja jadi ART, padahal niat saya baik. Biarpun ada uang di meja pun saya nggak pernah ambil. Saya ngomong, Bu, itu uang di meja. Nah, pas saat itu ada uang di kamar, katanya punya anaknya. Saya tidak tahu dan saya tidak melihat. Waktu itu saya dituduh katanya mengambil uang itu. Begitu saat itu katanya uang itu hilang, saya kaget karena saya tidak merasa, dan saya sampai sumpah pocong. Saya mengatakan demi Allah kalau saya itu tidak mengambil uang itu. Dan pada saat itu sang majikan ibu itu tidak percaya. Saya sampai nangis-nangis demi Allah, sama saya di situ sedih. Di situ pengalaman buruk saya. Biar saya tidak dendam karena saya suka tidak merasa berdosa, karena saya tidak nyata mengambil uang itu. Dan suami saya marah, akhirnya saya keluar dari situ. Alhamdulillah saya dapat pekerjaan lagi ya. Bosnya ini baik, dan saya juga disuruh mengurus anak bayi sampai 2 tahun lamanya ya. Di situ alhamdulillah baik-baik aja, dan bosnya baik juga ya, alhamdulillah. Jadi saya di situ banyak pengalaman menjadi ART. Istilahnya yang penting saya itu, biarpun sebagai ART tujuan saya baik, saya mencari nafkah untuk anak dan keluarga saya dan orang tua saya yang sudah tinggal sendiri karena bapak saya sudah lama meninggal. Saya menghidupi orang tua yang tinggal sendiri bersama anak saya di kampung, dan saya kerja itu buat menghidupi anak dan orang tua saya. Saya nggak pengen istilahnya ngasih makan uang itu uang haram. Lihat saya kerja itu untuk ngasih makan keluarga dengan hasil jerih payah. Dari situ saya mendapat pengalaman yang sampai sekarang saya masih ingat, dan buat pengalaman saya, karena itu uang nggak dikasih atau diibaratkan buat saya nggak ambil seberapa pun banyak itu. Saya pengen uang yang halal untuk anak dan orang tua saya. Segitu aja. Terima kasih, itu pengalaman saya selama bekerja jadi ART. Ya, mudah-mudahan saya kerja untuk menghidupi anak ini mendapat bos yang baik, lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih.